Agak lebih siap tapi terlambat. Menurut saya kalau dari sejak awal, dari sejak tapi UB terlambat dong daripada iya saya bilang siap tapi terlambat. Terlambatnya yang agak fatal adalah bahwa pemerintah Indonesia terlambat menetapkan situasi ini menjadi darurat bencana nasional. Kalau penetapan darurat bencana nasional atas dasar sudah terjadi di Provinsi Hubei, di kota Wuhan, dan di beberapa negara yang lain yang sudah mulai, dan di Indonesia juga sudah mulai terindikasi ada yang terpapar seperti itu situasinya akan membuat masyarakat menjadi aware terhadap situasi yang sebenarnya. Yang kedua, dunia usaha juga kemudian menjadi punya alasan untuk kemudian membatalkan kontrak, purchase order, delivery order, dan lain sebagainya. Semua elemen masyarakat menjadi sadar situasi yang sebenarnya. Tetapi karena memang tidak jujur tadi yang saya sampaikan, akhirnya membuat kita Januari Februari itu menganggap enteng. Baru setelah saya rasa masuk Februari akhir dan bulan Maret inilah mulai kita sama-sama merasakan dampaknya menjadi jauh lebih besar lagi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau ditanya contoh di negara-negara lain, saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Bu Neti, bahwa sebenarnya beda bencana yang sifatnya infrastruktur atau kebakaran itu dengan bencana penyebaran virus, atau apalagi ini sifatnya bukan epidemik dari satu provinsi dengan provinsi yang lain, tapi ini sifatnya pandemik. Jadi sudah antar negara yang menurut saya di beberapa negara yang lain ini sifat komandonya itu dipimpin penanganannya langsung oleh, di beberapa negara oleh militer. Malah saya nggak mau ngomong ini harus Menteri Pertahanan karena nanti soal Gerinda pula, tapi di beberapa negara ini dipimpin oleh yang punya otoritas keamanan. Karena apa? Karena sifatnya, maksudnya komando harus dibawa Menhan nih? Justru tadi saya bilang kalau saya ngomong Menhan nanti ada bias itu. Tapi dicontoh di beberapa negara yang punya PKS otoritas, nggak setuju kayaknya, PKS nggak setuju ya? yang punya otoritas, yang punya otoritas keamanan siapapun ya, berbeda-beda, dia yang memiliki komando yang lebih sifatnya instruktif, bukan koordinatif. Karena misalkan apa yang kita saksikan di sekarang gini aja, kalau menurut Mas Ferry, siapa yang menurut Mas Ferry layak menjadi panglima untuk melawan COVID sebenarnya ini? Menurut saya bisa tetap Pak Doni Murdanu sebagai lembaga pemerintah departemen, tetapi dia harus dalam posisi ini dia harus langsung di bawah presiden, dan dia bisa memerintahkan sesuatu yang sifatnya instruktif. Ini nggak bisa lagi koordinatif karena kewenangannya harus disertai. Iya, jadi misalkan persediaan alat pelindung diri, alat tes, dia harus secara komando merinci secara persis itu berapa jumlah hari ini, berapa, dan kemudian diumumkan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Jadi tenaga medis dengan teman-teman perawat jadi direkrut, tapi nggak dilengkapi dengan alat pelindung diri, kan nggak mungkin. Terus kemudian tadi mengenai soal sebenarnya ternyata rapid test ini ternyata hanya bersifat menguji tingkat imunitas antibody di orang. Jadi sebenarnya orang yang terpapar itu efektif kalau digunakan alat rapid test ini. Tapi kalau PCR itu mendeteksi virus. Sebenarnya yang dibutuhkan kita sekarang adalah alat mendeteksi virusnya. Tapi kan betul. Tapi menurut saya inilah, kalau mengenai yang dibutuhkan sebenarnya ini bukan rapid test apalagi harganya tadi jatuh-jatuhnya $100, saya udah hitung. $100 itu kalau rekurs sekarang 1,6 juta. Nggak semua rakyat bisa. Kan gratis dari pemerintah. Oleh karena itu menurut saya PCR pun sekarang harus diadakan. Duitnya dari mana? Duitnya tadi kemarin kan perjalanan dinas sudah dihilangkan. Nanti teman-teman Bu Neti, menteri-menteri suruh potong gaji juga. Kalau masih kurang juga, sebenarnya menurut saya itu perusahaan-perusahaan yang selama ini mendapatkan privilege, terutama perusahaan-perusahaan yang dari Tiongkok, yang smelter perusahaannya yang sama Pak Luhut, itu semuanya itu yang justru sekarang sebenarnya
dimintain CSR-nya Iya, iya. pemerintah. Oke. Siapa perusahaan-perusahaan yang Iya. mendapatkan privilege, fasilitas intensif dari negara Oke. Indonesia, investasi di kita dipaksa untuk memberikan CSR-nya, untuk mengadakan pembelian alat-alat kelengkapan semua yang dibutuhkan untuk supaya komando pemberantasan pencegahan pandemi corona ini bisa berhenti. Ya.